Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianto, NIM 2310418.000, kelas F1 daerah, mata kuliah Manajemen Perbankan. Dosen pengampu Rikola Dewi Rawa SEMM. Baiklah, saya langsung menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Rikola Dewi Rawa SEMM. Soal yang pertama, proses pelayanan kredit yang dilakukan oleh bank. Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang aplikasi kredit termasuk data pribadi dan keuangan calon peminjam. Verifikasi data yang terkumpul, divalidasi dan diverifikasi memastikan keakuratan. Analisis kelayakan, menganalisis kelayakan keuangan calon peminjam berdasarkan pendapatan, utang, dan sejarah kredit. Penilaian risiko. Risiko kredit dievaluasi berdasarkan hasil analisis untuk menentukan tingkat risiko yang terkait dengan peminjaman. Keputusan penawaran. Bank membuat keputusan untuk menawarkan atau menolak aplikasi kredit berdasarkan hasil penilaian risiko, penawaran dan penandatanganan. Jika setujui, bank menawarkan kondisi kredit kepada peminjam dan menyelesaikan proses penandatanganan perjanjian kredit. Soal yang kedua, perbedaan kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. Kredit jangka pendek durasi kurang dari 1 tahun. Tujuan kebutuhan likuiditas sementara seperti modal kerja. Kredit jangka menengah durasi 1-5 tahun. Tujuan investasi yang lebih besar seperti pembelian peralatan atau ekspansi usaha. Kredit jangka panjang durasi di atas 5 tahun. Tujuan investasi jangka panjang seperti pembelian properti atau proyek besar. Soal yang ketiga, faktor-faktor yang diperhatikan dalam penilaian kredit oleh bank. Yang pertama, kemampuan membayar atau capacity. Evaluasi pendapatan dan pengeluaran peminjaman. Riwayat kredit atau kredit history. Catatan kredit sebelumnya termasuk riwayat pembayaran. Modal atau kapital, aset dan kekayaan yang dimiliki peminjam. 4. Kondisi ekonomi, condition. Situasi ekonomi saat ini dan prospek masa depan. Yang kelima, jaminan atau collateral, aset yang dapat dijadikan jaminan kredit. Soal yang keempat, laporan keuangan tahunan sebuah bank. Neraca menyajikan aset kewajiban dan ekuitas bank. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan biaya dan laba atau rugi. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar termasuk operasional, investasi, dan pembiayaan. Catatan atas laporan keuangan. Penjelasan rinci dan tambahan informasi mengenai laporan keuangan. Laporan perubahan ekuitas menunjukkan perubahan dan ekuitas selama periode tertentu. Perbedaan utama dari laporan keuangan tahunan sebuah bank dengan laporan keuangan perusahaan non-keuangan. Bank, aset dan kewajiban memiliki aset seperti pinjaman yang diberikan dan kewajiban seperti simpanan nasabah. Pendapatan memperoleh pendapatan utama dari bunga dan biaya jasa keuangan. Pengungkapan risiko. Laporan keuangan bank biasanya lebih rinci dan telah mengungkapkan risiko keuangan seperti risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Perusahaan non-keuangan memiliki aset seperti persediaan wajib, seperti utang dagang. Pendapatan memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Soal yang kelima, standar pelayanan pada sebuah bank. Kecepatan layanan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi atau permintaan nasabah seperti pembukaan rekening, pemrosesan pinjaman, dan transaksi di teller. Keakuratan layanan. Tingkat ketepatan dalam menangani transaksi dan informasi nasabah untuk menghindari akses kesalahan. Kemudahan akses, ketersediaan layanan melalui berbagai saluran seperti cabang ATM, mobile banking, dan internet banking. Keramahan dan profesionalisme, sikap ramah, sopan, dan profesional dari staf bank dalam melayani nasabah. Keamanan transaksi, perlindungan terhadap data dan transaksi nasabah untuk mencegah fraud dan kebocoran informasi. Kenyamanan fasilitas, penyediaan fasilitas yang nyaman di kantor cabang seperti area tunggu yang memadai serta kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Responsivitas, kecepatan dan efektivitas dalam menangani keluhan dan pertanyaan nasabah. Contoh bank yang sesuai dengan standar pelayanan. Layanan digital cepat dan efisien.
contoh bank digital seperti Genius atau Digibank. Akurasi tinggi, contoh bank yang menggunakan teknologi canggih seperti Bank BCA. Aksesibilitas luas, contoh bank dengan cabang dan ATM seperti Bank Mandiri. Pelayanan ramah profesional, contoh bank dengan staf terlatih seperti BNI. Keamanan tinggi, contoh bank dengan sistem keamanan kuat seperti Bank HSBC. Fasilitas nyaman, contoh bank dengan cabang modern seperti Bank CIMB Niaga. Responsif terhadap keluhan, contoh bank dengan pelayanan 2, 4, 7 seperti Citibank. Nomor 6. Regulasi perbankan mempengaruhi strategi manajemen risiko di dalam bank. Pertama, penerapan batas risiko. Regulasi menetapkan batasan atau ekspor risiko tertentu seperti batas pinjaman dan investasi sehingga bank harus menyesuaikan portofolio mereka. 2. Persyaratan modal. Regulasi mengharuskan bank memiliki modal minimum tertentu yang mempengaruhi strategi pengelolaan modal dan likuiditas. Yang ketiga, kepatuhan dan pengawasan. Regulasi menuntut kepatuhan terhadap praktik manajemen risiko yang baik dan pengawasan rutin, mendorong bank untuk memperkuat kontrol internal audit. Yang keempat, pelaporan dan transparansi. Regulasi mengharuskan bank untuk melaporkan risiko dan kinerja secara transparan yang mendorong akuntabilitas dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Yang kelima, pengelolaan likuiditas. Menekankan pentingnya pengelolaan likuiditas yang baik, memaksa bank untuk menjaga cadangan likuiditas yang memadai. Sekian paparan dari saya. Terima kasih.